Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara semua supaya lebih jelas lagi, lebih tegas lagi tentang El Shaddai. Betapa pentingnya saudara memahami dengan benar tentang El Shaddai, supaya apa yang ada pada hati Allah mengenai diri saudara itu betul-betul digenapi. Saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami, karena Kau mensuplai firman-Mu pada diri kami. Dan firman-Mu itu adalah diri-Mu sendiri. Firman itu adalah memiliki sifat-sifat Engkau, memiliki natur-Mu sendiri, sifat dasar Engkau sendiri. Dan Kau memberikan firman itu, supaya firman itu bukan hanya kami kantongi, tapi itu juga menjadi hidup kami, menjadi diri kami. Hari ini, buat kami memahami tentang mengapa pentingnya buat hidup kami, untuk kami mengenal, memahami, berjumpa dengan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Yang kami tahu, dari kata-kata itu, sudah ada kesenjangan antara kami dengan Kau. Tapi kami tahu dan kami percaya, Kau memperkenalkan diri-Mu. Kau berinisiatif menunjukkan diri-Mu. Meskipun Kau adalah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, Elohim, Yehova yang Maha Tinggi. Tetapi Engkau ingin menghampiri manusia. Engkau ingin duduk setara, berbicara setara, berbicara berdamping-damping, bahkan menyelesaikan pekerjaan dan tujuan-Mu bersama-sama dengan kami. Kami siap saat ini, kami menginginkan Roh-Mu yang kudus untuk berperan. Kami memberikan tempat agar Roh-Mu yang kudus itu menolong kami, memberikan kepemimpinannya kepada kami, supaya kami dibawa masuk dari satu kebenaran kepada seluruh kebenaran yang utuh. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Minggu-minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara apa yang disebut dengan perjumpaan dengan Allah El Shaddai. Saudara, ada banyak hal kekeliruan kita dapati, baik itu di dalam hidup saudara sendiri, maupun yang saudara dengar dari tempat di mana-mana saudara bisa mendengarkan penjelasan tentang El Shaddai. Sebelum kita lanjutkan, adalah lebih baik saya menguraikan sedikit tentang apa yang Allah telah tunjukkan kepada bangsa Israel. Allah El Shaddai yang menampakkan diri kepada Musa di dalam Keluaran pasal 6. Dia bilang, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang Maha Kuasa. Allah yang demikian, itu yang mengutus Musa. Tentu dong, di depan daripada orang Israel yang selama ini sudah hampir tidak bisa lagi beribadah selama mereka menjadi budak di tanah Mesir. Itu sulit untuk bisa memahami tentang Allah. Itu sebabnya Allah El Shaddai, Dia menunjukkan keperkasaannya. Saya ulangi, Dia menunjukkan keperkasaannya di depan bangsa Israel, apa yang Dia kerjakan kepada Mesir. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang titik itu, saya ingin beritahu kepada kalian semua. Saya ulangi, saya ingin beritahu kepada kalian semua. Allah menunjukkan keperkasaannya dengan tanda-tanda mujizat di bawah kolong langit pada masa Dia, pada waktu Dia ingin membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir selama 430 tahun lamanya. Dia mengutus Musa untuk berbuat tanda-tanda mujizat yang hanya Allah saja
yang memiliki predikat yang maha kuasa, maha tinggi, yang bisa melakukannya di depan orang Mesir. Dan banyak orang, dan kalau kita baca dari ayat demi ayat di Alkitab, saya ulangi dari kisah-kisah, di kitab Gideon, di kitab Raja-Raja, di kitab Tawarikh, ketika orang Israel sedang dalam posisi terjepit, mereka berteriak, mereka mengenang peristiwa bagaimana Allah dengan tangan perkasa membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Seolah-olah kita ditarik, padahal Allah tidak pernah melakukan itu. Kita ditarik kepada suatu peristiwa, yaitu bagaimana Allah telah menunjukkan kemahakuasaannya, keperkasaan yang dahsyat, yang tidak bisa manusia lakukan itu. Dan itu telah dilakukan oleh Allah seolah-olah untuk Israel. Itu sebabnya banyak orang dalam gereja, dia membutuhkan Allah El Shaddai. Allah El Shaddai, dia bilang, aku butuh pertolongan kau. Aku butuh keperkasaan kau. Aku butuh, oleh karena sekarang aku menghadapi masalah. Aku menghadapi tantangan. Aku memiliki musuh. Ini jelas ini adalah musuh. Aku memiliki musuh bebuyutan. Saudara tahu musuh bebuyutan saudara adalah iblis yang mengakibatkan saudara berdosa. Kau berseru kepada Allah. Saya ulangi, kau berseru kepada Allah supaya Allah yang beratraksi membela saudara melakukan itu untuk hidup saudara. Saudara bisa bayangkan kalau begitu yang terjadi, maka sejak engkau kenal Tuhan dan kau selalu berharap El Shaddai itu melakukan hal-hal yang menjadi masalah, menjadi tantangan, menjadi musuh dalam hidup saudara, maka bagaimana dengan kehidupan rohanimu selanjutnya? Engkau akan tetap menjadi pribadi yang lemah, tidak bisa mengatasi masalah, tidak mampu menghandle, bahkan menang terhadap masalah. Kalau saudara tetap mengingat apa yang saya pernah sampaikan dahulu, takdir hidup kita bukanlah menjadi pemenang. Takdir hidup kita Allah sudah tetapkan lebih tinggi daripada itu, adalah lebih dari pemenang. Kalau kita masih terus berharap Allah El Shaddai yang mengerjakannya buat kita, dengan kata lain, banyak di antara kalian para pemimpin yang mengatakan, sungguh Allah menginginkan selama ini kita menjadi penonton, Allah lah yang menjadi artisnya, Allah yang beratraksi, Allah merupakan aktor utama. Kita menontonnya, tetapi tidaklah demikian. Allah menghendaki supaya Allah lah yang menonton, saudaralah yang menjadi aktor atau artisnya. Dalam dunia perfilman, artis itu selalu dibayar, penonton yang membayarnya. Tentu demikian. Kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah di hari yang ke-6, bukan hari yang pertama. Jadi manusia tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Allah sebelum dia diwujudkan menjadi kehidupan. Manusia diciptakan pada hari ke-6 dan detik terakhir sebelum menutup hari yang ke-6. Lalu kemudian dikatakan apa? Setelah manusia diciptakan, Alkitab berkata, maka beristirahatlah Allah pada hari yang ke-7. Saudara tahu artinya beristirahat? Allah yang menonton, saudara yang memperagakan kehidupan. Saudara harus bisa memperagakan kehidupannya, keperkasaannya Allah. Itu yang Allah maksudkan. Kalau begitu,
Saya ulangi, kalau begitu, apa tujuannya hamba-hamba Tuhan, para nabi di Alkitab ketika mereka sedang terpepet, ketika mereka sedang dalam kelemahannya, mereka berseru dan mengingatkan Allah tentang peristiwa yang dahsyat yang pernah dikerjakan oleh Allah El Shaddai. Ketika membawa dengan tangan yang perkasa orang Israel keluar dari tangan Mesir dengan kekuatan penuh. Saya katakan dengan kekuatan penuh Allah. Itu yang selalu mereka ingatkan tentang Allah ketika mereka terpepet. Saya ingin kalian harus benar-benar meletakkan dasar yang benar kepada alasannya mengapa Allah melakukan kedahsyatan yang luar biasa itu. Ketika dia ingin membawa orang Israel dengan tangan yang perkasa, dia menyebut dirinya El Shaddai. Dia memamerkan dirinya El Shaddai. Dia menunjukkan dirinya sebagai aktor. Aktor utama, pemeran utama yang menentukan seluruh kisah sejarah mujizat yang terbesar itu. Dia tunjukkan, kau harus tahu alasannya. Saya ajak kalian untuk bisa melihat Kejadian pasal yang ke-15. Supaya kita benar-benar clear tentang hal ini. Tidak ada kekeliruan buat hidup kita. Kejadian pasal yang ke-15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, suatu visi. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Visi. Berarti sesuatu yang sudah terjadi di alam roh. Itu visi. Belum terjadi di alam nyata. Lalu Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku dan semua kekayaannya yang dia peroleh dari Tuhan, ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Accounted. Jadi dimasukin ke akunnya, didepositokan ke akunnya siapa? Hidupnya Abram. Itu sebagai kebenaran. Itu sebagai realita. Saya ingin tanya pada saudara, siapa yang bertanggung jawab atas realita itu? Bukankah Allah yang menunjukkannya? Bukankah Allah yang berfirman kepada Abram? Dialah yang bertanggung jawab. Saudara bisa lihat, saudara sudah mulai mendekati alasannya. Kenapa Allah melakukan mujizat-mujizat yang terbesar ketika dia membawa keluar bangsa Israel dengan tangan yang perkasa. Dia tunjukkan itu hanya terjadi di Mesir. Mengapa itu? Saudara, oleh karena firman-Nya. Firman-Nya kepada siapa? Kepada Abram. Ayat yang ke-12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak.
Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Allah telah berfirman, Allah telah tahu bahwa Abraham bisa melihat ke alam roh, sesuatu yang lebih jelas, sesuatu yang Tuhan telah pamerkan, sesuatu yang Tuhan akan genapkan. Dikatakan apa? Dikatakan apa? Bahwa keturunannya akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Meskipun mereka di tanah Mesir, tinggal di tanah Goshen, di negeri Mesir, mereka tinggal di tanah Goshen, adalah tanah yang terbaik dan yang terbaik dari yang terbaik dari seluruh area di Mesir diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi Allah tetap berkata, itu bukan kepunyaanmu, itu bukan destinimu, itu bukan milikmu. Saudara, jangan bertahan ketika engkau sedang diberkati. Engkau harus bertanya dalam hatimu, apakah ini destiniku? Meskipun kau diberkati, dan yang memberkati engkau adalah Tuhan sendiri, kau harus bisa mampu untuk bisa mengetahui dari Tuhan, apakah itulah takdirmu, destinimu. Ada banyak orang bertahan dalam kehidupannya, dia sampai di posisi diberkati. Saya mau tanya pada saudara, Paulus sampai kepada destininya. Saya ulangi, Paulus sampai kepada destininya. Bukankah akhir hidupnya bukan mati keren, dia mati di penjara, karena dia tahu dia telah mencapai destiny. Itu yang merupakan milik kepunyaannya Paulus. Ayat yang ke-14 dikatakan, ayat 14 ya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Saudara harus bisa pahami apa yang akan Allah kerjakan di sini. Dia berfirman kepada, saya ulangi, dia berfirman kepada Abraham. Dikatakan bahwa keturunanmu menjadi sebuah bangsa akan diperbudak di tanah Mesir. Dan dikatakan lagi, tapi bangsa Mesir akan kuhukum. Sudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Yang terpenting adalah bukan mengetahui bagaimana caranya. Yang terpenting itu adalah firman Tuhan mendatangi Abraham, dan Abraham percaya bahwa itu akan terlaksana. Jadi, saya ulangi sekali lagi, ini penting buat saudara. Mengapa Allah melakukan keperkasaannya, kekuatannya dia, bukan hanya kekuatan kuasanya, tapi kekuatan kemahakuasaannya dia gunakan untuk menggenapkan firman Tuhan. Itu yang terpenting buat hidup saudara. Bukan bagaimana hebatnya yang bisa dilakukan oleh Allah, tapi itu digunakan oleh Allah untuk menggenapkan firman Tuhan. Yang firman itu juga bisa datang kepada hidup saudara, maka Allah akan menggunakan kemahakuasaannya untuk menunjukkan bahwa apa yang difirmankan itu adalah benar. Di ayat yang ke-16, tetapi keturunan yang keempat, dia bilang akan kembali ke sini, ke tanah Kanaan. Sebab sebelum itu
kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian atau ikat janji dengan Abraham serta berfirman kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir, bukan masuk tanah Mesir, sungai Mesir yang berbatasan, sampai ke sungai yang besar ini, yaitu sungai Efrat yang berbatasan dengan Mesopotamia. Karena Mesopotamia itu adalah hidup lamanya Abraham. Mesir adalah gambaran dunia. Allah memberikan batasannya di situ. Lalu kemudian yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, Het, Feris, Refaim, Amori, Kanan, Girgasi, dan orang Yebus. Firman. Kalau firman keluar dari mulut Allah, maka firman itu memiliki kekuatan. Di dalamnya terkandung satu kuasa yang disebut adalah kemahakuasaan. Atau saya senang sekali menggunakan kalimat keperkasaannya Allah. Jadi Allah melakukan hal-hal seperti di Mesir itu. Dan Israel menjadi penonton. Dan saudara harus tahu, itu gratis. Penonton tidak perlu bayar. Karena apa? Karena Allah bertanggung jawab. Dia harus menggenapkan firman yang telah disampaikannya kepada Abraham. Amin. Jadi saudara bisa lihat apa yang terjadi di Mesir ketika Israel dibebaskan dari perbudakan selama 430 tahun di tanah Mesir. Dengan tanda-tanda yang hebat. Dengan 10 tulah. Dan bahkan tulah yang terakhir. Itu tulah yang tidak bisa. Makhluk apapun juga selain daripada Allah yang Maha Kuasa bisa melakukannya. Hanya Dia yang bisa melakukannya. Yaitu semua yang sulung di Mesir mati. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Saudara bisa melihat betapa hebatnya, betapa kuasanya yang terkandung dari firman yang kau dengar selama ini. Firman yang kau dengar di dalam rumah rohanimu itu adalah firman yang mengandung kekuatan dan keperkasaan Allah yang disebut dengan Allah yang Maha Kuasa. Di dalam firman itu sudah terkandung hal itu. Jadi saudara bisa lihat, kalau kita kembali lagi dalam Kejadian pasal yang ke-17, saudara harus bisa pahami mengapa Allah harus menampakkan diri kepada Abraham. Dia sebagai Allah yang Maha Tinggi atau Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Saudara harus bisa tahu bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak pernah bisa kembali kepada Allah dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang ditujukan, apa yang dimaksud oleh Allah. Dan dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia harus tercapai. Kalau begitu, di dalam firman itu bukan hanya mengandung tujuan Allah, bukan hanya mengandung arah perjalanannya, bagaimana sampai itu bisa terwujud, tapi juga mengandung kekuatan, kuasa supranatural. Dan bahkan bukan supranatural, Maha Kuasa. Iblis pun tidak bisa menghalanginya. Siapapun tidak bisa menghalanginya. Maka disebut dengan kekuatan Maha Kuasa. Bukankah Allah telah berfirman kepada Abraham? Dia berjanji di Kejadian pasal yang ke-12. Mari kita lihat sama-sama.
Kejadian pasal yang ke-12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan kau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh Abram. Abram menjadi pusat atau poros berkat bagi seluruh kehidupan. Abram menjadi poros. Menurut saudara, manusia bisa melakukan itu? Manusia Abram bisa membuat dirinya seperti itukah? Tidak bisa. Itu hanya Allah yang mau melakukannya, yang bisa melakukannya. Dengan kata lain, ayat 3, kemudian ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Padahal Abram pada waktu itu sudah mulai lanjut usianya, belum punya anak. Sarah sudah berusia pada waktu itu 60 tahunan. 65 tahun. Ya. Lihat saudara, mereka sudah uzur, mereka sudah tua. Hanya Allah yang mampu untuk melakukan ayat 2 dan ayat 3 ini. Hanya Allah. Berarti ada janji Allah pada Abraham. Dia ingin memamerkan melalui kehidupannya. Dia ingin tunjukkan supaya Abram bisa memanifestasikan, bisa menggambarkan kemahakuasaan Allah itu menjadi nyata melalui hidupnya. Perhatikan apa yang saya sampaikan minggu lalu kepada saudara. Ketika bangsa Israel, saya ulangi, ketika bangsa Israel telah dibawa dengan tangan yang perkasa keluar dari tanah Mesir, dengan kedahsyatan yang saudara bisa lihat. Dan bahkan kedahsyatan yang terakhir, saudara bisa pahami kedahsyatan yang terakhir adalah apa? Adalah ketika Allah membelah Laut Teberau. Tidak pernah sepanjang sejarah ada laut yang terbelah. Hanya satu kali itu saja. Yesus bisa berjalan di atas air. Tapi di masa hidupnya Yesus tidak pernah ada yang terbelah laut. Ketika bangsa Israel mau memasuki sungai Yordan, atau mau menyeberangi sungai Yordan, maka sungai itu pun juga menjadi kering. Tapi itu kan sungai. Ini beda, ini laut. Semalam-malaman katanya, malaikat Allah itu memisahkan air itu. Sehingga orang Israel berjalan di tanah atau di dasar laut yang kering. Tapi manakala Firaun dengan tentaranya yang mengejarnya itu sudah dekat dan Israel sudah menyeberang. Lalu mereka berada di tengah. Lalu Allah menutup kembali lagi laut itu, maka matilah mereka semuanya. Tangan Allah yang perkasa. Israel mengagumi dan memuji-muji Allah. Lalu naiklah nyanyian syukur daripada Musa, memuji-muji Allah tentang keperkasaan Allah itu. Tapi saudara bisa lihat, pola yang dilakukan oleh Allah, tujuannya kepada manusia, dia tunjukkan kenapa manusia kuciptakan pada hari ke-6 di detik-detik yang terakhir. Karena setelah manusia kuciptakan, maka aku beristirahat. Manusia tidak ditakdirkan untuk menonton. Manusia tidak ditakdirkan untuk menonton ketika Allah membuat kegelapan menjadi terang. Ketika Allah
menciptakan langit dan bumi untuk menonton dan menyaksikannya. Manusia belum ada. Manusia ditakdirkan untuk membuat Allah yang menonton kehidupannya. Amin. Dan itu yang terjadi selama 40 tahun di padang gurun. Saya ulangi, 40 tahun di padang gurun itu yang terjadi. Allah menonton keperkasaan daripada Israel. Amin. Allah memberikan mana. Di kitab Nehemia dikatakan 40 tahun Allah memberikan mana. Sebab mana berhenti disuplai oleh Allah ketika mereka sampai di Gilgal. Luar biasa Allah. Saya mau sampaikan pada saudara, ketika mereka, saya ulangi, ketika mereka baru keluar bebas dari Firaun, dari Mesir, Allah segera berfirman pada mereka. Dia bilang pada Musa, bangun tabernakelku, supaya aku hadir, supaya umat Tuhan bisa beribadah terus menerus selama dalam perjalanan berhari-hari atau berbulan-bulan itu, yang akhirnya menjadi 40 tahun. Buat mereka beribadah, bahwa aku menyertai mereka. Selama ini tiang awan dan tiang api itu merupakan tanda bahwa Allah menyertai mereka. Selama ini juga oleh karena kepemimpinan Musa yang adalah pilihan Allah, utusan Allah, mereka tahu bahwa mereka berjalan bersama-sama dengan Allah oleh karena Musa. Mereka tahu itu. Tapi Allah meminta lebih. Allah berfirman kepada Musa, naik ke atas gunung. Mari kutunjukkan tabernakel yang harus engkau bangun. Musa tidak pernah berpikir demikian. Waduh, ini bahan dari mana? Kami lagi ada di padang gurun. Waduh, ini kan mereka semua budak. Musa tidak pernah berkata kepada Allah ketika dia berjumpa dengan Allah, Tuhan, berapa besar biaya ini? Ingat, 2 juta, sekian juta umat Israel yang aku bawa keluar dari tanah Mesir ini. Ingatlah itu. Mereka bukan pebisnis. Mereka nggak punya usaha online pun juga nggak punya. Mereka bukan pengemudi Gojek. Motor pun mereka nggak punya. Mereka tuh budak. Tuhan, Musa bisa saja berkata, Tuhan, kau ngerti nggak apa artinya budak? Budak itu tidak punya UMR. Budak itu tidak punya gaji. Budak itu tidak punya rekening. Budak itu tidak punya harta apapun juga. Lihat rumah yang kami bangun di tanah Goshen. Siapa yang memilikinya sekarang? Orang Mesir. Kami tidak pernah membawa aset kami. Kami tidak memiliki uang sedikit pun juga. Kami tidak memiliki harta. Seandainya Musa adalah saudara, tentu saudara akan bertanya seperti itu. Bagaimana mungkin? Tahun 1980-an, ketika saya dibukakan banyak oleh Tuhan dan saya berbicara, berkhotbah di mana-mana tentang tabernakel Allah. Saya membaca sebuah tulisan tentang tabernakelnya Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan di situ, kalau saya kalkulasi pada waktu itu, seluruh biayanya dengan barang-barang yang khas, bahan-bahan yang khas, materi-materi semuanya itu diperkirakan total biayanya itu sampai triliunan rupiah. Bagaimana mungkin orang Israel bisa memiliki seperti itu? Itu sebabnya satu hari, saya ulangi, satu hari atau sebelum
Israel keluar dari tanah Mesir, Allah telah berfirman sebelumnya. Dia bilang sehari sebelumnya, engkau tinggal minta kepada orang Mesir. Aku akan membuat mereka bermurah hati. Lalu kemudian aku akan membuat mereka bermurah hati untuk memberikan apa saja yang kalian inginkan. Dan orang Israel meminta apa saja. Itu sebabnya mereka meminta kain. Mereka meminta bahan-bahan. Mereka meminta emas. Mereka meminta perak. Mereka meminta tembaga. Mereka meminta semuanya. Apa saja. Dari orang Mesir. Allah memberikan kemurahan. Dan Alkitab akhirnya menyimpulkan. Bahwa dalam satu malam. Saya ulangi. Dalam satu malam. Mesir dirampasi. Digunakan kata rampas. Dirampok. Oleh siapa? Oleh Israel. Termasuk para perempuan. Pasti dong yang perempuan ini minta. Semua harta. Pernak-pernik emas, perak, kain. Yang betul-betul luar biasa. Dan Allah tahu apa yang mereka minta. Dan Allah mengatakan ini semuanya ini cocok untuk tabernakel Allah. Itu adalah barang-barang yang berharga. Barang-barang bernilai. Itu sebabnya itu cocok untuk ukuran-ukuran ataupun kualitasnya Allah. Itu sebabnya ketika Allah berfirman kepada Musa, buatlah tabernakel kemah pertemuan, kemah suci. Tepat seperti apa yang kau lihat dalam visi di atas gunung. Tepat seperti itu. Musa belum memiliki HP. Dia memotret. Tapi Allah menaruhnya di dalam rohnya. Di dalam hatinya. Sehingga dia bisa menguraikannya kepada orang Israel. Katakan harta. Katakan aset. Israel tidak memiliki aset. Untuk bisa membangun tabernakel Allah. Mengapa sesudah itu? Allah diam menjadi penonton. Allah ingin menyaksikan. Betulkah Israel, kalau dia mentaati, kalau mereka mentaati firmanku, aku mau lihat keperkasaan mereka. Dari mereka yang tidak punya apa-apa, mereka bisa mewujudkan firman Tuhan. Seperti apa yang kukatakan. Berarti mereka bisa memanifestasikan kemahakuasaan. Hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Melalui hidup mereka. Mereka bisa memanifestasikannya. Yang kedua. Saudara. Yang kedua. Kalau saudara pahami. Keahlian, saya ulangi. Keahlian. Daripada orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Di Alkitab dikatakan mereka hanya punya 3 keahlian. Dan ternyata ketiga keahlian ini tidak ada hubungannya dengan pembangunan tabernakel. Keahlian yang tidak diperlukan untuk bisa mewujudkan tabernakel, kemah suci Allah. Yang pertama di Alkitab dikatakan, selama di tanah Mesir mereka menjadi budak untuk di bidang pekerjaan sipil atau teknik sipil, pembangunan konstruksi. Itu keahlian mereka. Yang berurusan dengan semen, yang berurusan dengan beton, yang berurusan dengan batu. Apakah kemah suci Allah ada dibuat dari batu dan semen? Tentu tidak. Kau bisa baca di Alkitab. Dan lihat, kalian orang Israel adalah di dalam pekerjaan sipil ataupun teknik sipil. Yang kedua, kalian orang Israel adalah menjadi bidan.
Orang Israel terkenal di Mesir dan banyak menolong orang-orang Mesir dalam menolong kelahiran daripada istri mereka. Bidan, saya mau tanya pada saudara, bagaimana hubungan bidan sebagai keahlian untuk bisa membangun tabernakel? Gak ada hubungannya. Tidak ada relevansinya. Dan yang ketiga, mereka adalah peternak kambing domba. Apa hubungannya dengan pembangunan tabernakel Allah? Tidak ada hubungannya. Ada banyak orang di dunia ini, di dalam gereja, dia lulus dengan kesarjanannya dan dia mengandalkan kesarjanannya sehingga El Shaddai tidak bisa termanifestasi dalam hidupnya. Orang hanya bisa mengaguminya. Engkau hebat karena memang engkau lulusan universitas terkenal. Engkau lulusan ITB. Engkau lulusan Harvard University. Engkau hebat karena itu. Engkau hebat di dunia perbankan. Engkau hebat dalam ilmu dirgantara. Engkau hebat karena kau lulusan ITB, karena kau lulusan universitas dari Inggris, karena kau lulus ambil jurusan penerbangan. Tentu itu berarti engkau menunjukkan, memamerkan kekuatan lahiriamu. Tapi Allah ingin menyaksikan Israel. Allah ingin menonton Israel. Bagaimana Israel memperagakan kemahakuasaannya. Bagaimana Israel memperagakan El Shaddai dalam hidupnya. Bukan ketika tiba di tanah Kanaan. Ketika mereka sudah memiliki usaha. Tapi ketika masih di padang gurun. Allah lah yang mengizinkan mereka menjadi budak. Supaya apa? Supaya hancur seluruh kekuatan lahiriah mereka. Sehingga dengan mudah kekuatan dan keperkasaan Allah yang disebut Allah yang Maha Kuasa itu bisa termanifestasi dalam hidup mereka. Saudara bisa lihat, terwujudkah tabernakel itu? Ya, terwujud. Mengapa terwujud? Karena Allah berkenan dan dia hadir. Ukuran-ukuran, kualitas, bahannya semua sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Yang Allah kagumi di situ. Dan bagi Allah, Allah sangat kagumi di situ adalah Allah menonton bagaimana Israel menjadi aktor pemeran yang membuat Allah bersukacita. Amin. Jadi saudara harus bisa memahami apa yang Allah inginkan. Mengapa perjumpaan yang saya sampaikan, perjumpaan dengan El Shaddai itu sangat penting sekali. Supaya engkau bukan hanya menjadi penonton. Engkau menjadi penonton, menonton kemahakuasaan Allah adalah engkau tahu ukuran-ukuran kemahakuasaan itu sampai di mana. Tetapi sesudahnya engkau yang akan ditonton oleh Allah. Engkau yang memperagakan, engkau yang memanifestasikan, engkau yang menyatakan kemahakuasaan Allah itu hidup di dalam diri saudara tanpa batas. Saya paling tidak suka mendengarkan perkataan dari mulut orang-orang gereja. Bahkan hamba-hamba Tuhan dikatakan, Allah tidak terbatas, manusia terbatas. Siapa bilang? Siapa yang bilang? Itu adalah doktrin yang menyebabkan kita mengarah berjalan kepada kekeliruan atau penyimpangan. Saya akan sampaikan entah hari ini ataupun minggu depan. Supaya saudara mengerti rencana agung Allah
dan tujuan Allah sepanjang masa itu tidak pernah berakhir. Dan dia tahu itu bisa digenapi. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat. Sekarang sudah clear. Mujizat terbesar di mana Allah menonton keperkasaan Israel adalah ketika di dalam perjalanan di padang gurun. Itu kedahsyatan yang dilakukan oleh Israel. Mereka mengumpulkan apa yang mereka terima dari Mesir. Mereka wujudkan itu menjadi tabernakel Allah. Dan itu bisa terjadi. Mereka tidak punya gaji. Tapi apa yang ada pada mereka, mereka kumpulkan, mereka wujudkan itu. Mereka bisa memanifestasikan. Mungkin bangsa lain, bahkan di Alkitab dikatakan ini. Israel keluar dari tanah Mesir, tidak bisa membuat pedang untuk berperang, maksud saya. Itu ditulis di Alkitab. Dengan kata lain, tidak ada ahli metalurgi. Tidak ada ahli ilmu logam. Tidak ada lain, tapi Allah membuatnya. Amin. Di dalam ketaatanmu. Saya ulangi. sorry. Di dalam ketaatanmu akan firman yang datang di dalam rumah rohanimu. Di dalam ketaatanmu akan firman, dan kau tidak bergumul akan firman yang mendatangi kau di dalam rumah rohanimu. Itu akan membawa engkau ke suatu tempat di mana hanya Allah yang hadir di sana, yaitu tempat yang disebut adalah tidak ada batas, tidak terbatas. Manusia selama hidupnya bisa berada dan bisa tinggal di tempat itu. Oke. Sekarang clear buat kita. Itu mujizat yang luar biasa. Mari kita lihat kembali lagi Kejadian pasal yang ke-17. Saya ingin menguraikannya supaya saudara dan saya udah tidak lagi bergumul tentang apa itu El Shaddai. Bahkan saya membaca tulisan-tulisan. Mereka mengatakan, bahkan banyak para pemimpin di antara saudara, juga para pemimpin mengatakan, ya saya menyaksikan bagaimana El Shaddai itu, Allah yang Maha Kuasa itu melakukan perkara-perkara ini. Oh, kau harus stop berada terus di posisi penonton. Allah menginginkan dirinya menjadi penonton kehidupanmu. Bagaimana engkau memperagakan kemahakuasaan, keperkasaannya Allah. Mari kita lihat sekarang Kejadian pasal yang ke-17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Di Amplified Bible, saya ulangi, di Amplified Bible yang saudara bisa lihat, yang saya kutip di ayat di tayangan ini, dikatakan, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk. Walk di sini digunakan kata adalah habitually, before me. Jadi, with integrity, knowing that you are always in my presence. And be blameless and complete in obedience to me. Kalau kau baca dalam Alkitab bahasa Indonesianya, saya ingin mengajak saudara untuk membaca dalam Alkitab bahasa Amplified Bible, tetapi klasik. Ada namanya AMPC. Saudara bisa lihat tulisan yang di bawah ini. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, dan berkata,
I am the Almighty God. Walk and live habitually. Habitually before me and be perfect. Apa arti be perfect ini? Blameless, wholehearted, complete. Saya ingin memberikan terjemahan bebasnya, merangkum Amplified Bible, merangkum Amplified Classic Bible, merangkum Alkitab saudara bahasa Indonesia. Saya akan berikan terjemahan bebasnya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ketika Abram berumur 99 tahun, saudara tinggal lihat teks di bawah ini. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Berjalanlah sebagaimana biasanya. Rupanya sampai usia 99 tahun, sejak dari 75 tahun, Abraham tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu dia bilang, berjalan sebagaimana biasanya di hadapanku dengan integritas atau kesetiaan. Sangkut paut, terikat kepada Tuhan. Mengetahui bahwa aku tahu bahwa kamu selalu berada di hadapanku. Dan menjadi tidak bercela. Dan lengkap, komplit. Dalam ketaatan kepadaku. Sorry saudara. Banyak orang salah paham dari apa yang saya sampaikan 3 sesi sebelumnya tentang El Shaddai. Mereka berkata kita perlu berjumpa dengan Allah El Shaddai. Bukan. Perlu Allah El Shaddai menampakkan diri. Berjumpa dengan menampakkan diri berbeda. Di sini dikatakan oleh Alkitab, kalau engkau mengerti maksudnya, bahwa Abram, meskipun dia sudah memiliki Ismail, dia mencoba dengan caranya bersama dengan Sarai untuk menggenapkan apa yang Tuhan janjikan, bahwa dia akan memiliki keturunan. Dia coba dengan kekuatannya, dengan caranya. Ingat, dia tetap hidup di hadapan Allah pada waktu itu. Dia berjalan sebagaimana biasanya bersama dengan Allah. Tapi suatu hari Allah menampakkan pribadinya. Saya ulangi sekali, menampakkan pribadinya sebagai El Shaddai. Menampakkan supaya Abram memahami, supaya Abram bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Allah itu benar. Dia bilang, hiduplah mulai dari sekarang. Tidak seperti engkau hidup selama ini bersama dengan aku. Hiduplah mulai dari sekarang. Itu lengkap, utuh, sempurna. Selama ini hidupmu. Walaupun kau hidup bersama dengan aku, engkau tidak sempurna. Tidak seperti standar yang aku inginkan. Kalau engkau baca dalam bahasa Ibraninya, menampakkan diri di sini, itu digunakan kata ra'ah. Tapi dalam Alkitab Yunani yang dibuat oleh para rasul, pada umumnya menulisnya, itu digunakan kata horao. Ra'ah digunakan H7200. Tapi menampakkan diri dalam bahasa Yunani lebih diceraikan, dipisahkan untuk memberikan pengertian yang jelas. Ini bukan perjumpaan. Tapi ini menampakkan, itu digunakan kata horao,
G3708. Saya ulangi, G3708, yaitu dengan tujuan agar Abraham memahaminya. Oke, mungkin saudara bingung. Saya ajak kita untuk bisa melihat Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang ke-30. Yohanes 5. Ayat yang ke-37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Rupanya tidak pernah kamu lihat. Sudah dapatkan ayatnya? Di Yohanes 5 ayat 37. Di situ dikatakan, kamu tidak pernah bisa melihatnya. Bentuk rupanya. Di sini digunakan kata adalah, engkau tidak bisa melihat penampakannya. Jelas? Ayat ini dihubungkan dengan kata, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Suaranya adalah firman. Maka engkau tidak bisa melihat penampakannya. Kemudian kita lihat lagi di Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes 8 ayat yang ke-38. Apa yang kulihat pada Bapa? Mari kita lihat sama-sama. Saya pakai Eastword saya. Yohanes 8 ayat yang ke-38. Apa yang kulihat pada Bapa? Digunakan kata horao. Apa yang kulihat pada Bapa? Itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jelas di Alkitab ditulis. Bahasa Yunani lebih memperjelas apa yang dimaksudkan di Yohanes 17 ayat 1 tentang menampakkan diri. Yaitu horao dalam bahasa Yunaninya. Ini mempertegas rupanya menampakkan diri itu adalah memberikan tujuan supaya saudara memahami, mengerti. Karena di Yohanes dihubungkan antara rupa Allah yang tidak terlihat, yang tidak bisa kalian pahami, itu adalah dengan suara. Kamu tidak bisa mendengar suara, kamu tidak bisa mengerti firman, tidak menerima firman, maka kamu tidak akan bisa untuk mengerti dan memahami tentang El Shaddai. Amin. Ini penting. Jadi Allah, lihat Kejadian 17 ayat 1. Allah menampakkan dirinya atau menyingkapkan dirinya atas apa yang belum dilihat oleh Abraham. Karena apa? Karena menurut Yohanes 5 dan Yohanes 8 tadi, apa yang tersingkap yang kau bisa lihat, maka itu juga perbuatanmu akan mengubah langkah perbuatanmu. Makanya di sini dikatakan, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah atau berjalanlah menjadi perbuatan di hadapanku dengan komplit, tidak bercela. Allah tahu di mana dimensi yang sangat kurang dalam kehidupannya Abraham. Allah pusing melihat Abraham. Dari
Kejadian 11. Allah telah memanggil Abram dari Ur Kasdim. Saudara baca di Yesaya pasal 51. Yesaya 51. Saya ingin saudara menjadi lengkap. Yesaya 51. Ayat 2. Pandanglah Abram, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Ketika Abraham seorang dia, Allah memanggil. Ketika memanggil, berarti dia berjumpa dengan Abraham. Berarti dia bersuara. Berarti ada firman yang dilepaskan. Berarti Abraham mendengarkannya. Dia memanggil untuk keluar dari Ur Kasdim. Lalu kemudian dikatakan di Yosua. Ya, katakan Yosua 24. Ayat 2. Hari-hari terakhir pada masa tuanya Joshua, dia akan berpisah dengan bangsa Israel. Dia berkata demikian. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ayat 3. Tetapi aku mengambil, dikatakan, Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Saya ulangi, memberikan Ishak kepadanya. Kalau engkau gabungkan antara Yesaya 51 dengan Yosua 24 ini, maka engkau mengerti bahwa Allah telah berjumpa dengan Abraham sudah beberapa kali. Bahkan dikatakan di Kejadian 12, Allah berjumpa lagi dengan Abraham. Dikatakan, pergilah dari negeri, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dengan kata lain, tinggalkan Terah di Haran. Lalu kemudian di ayat 7-nya, di Kejadian 12 ayat 7, dikatakan di situ, ketika itu Tuhan, ketika dia membangun mesbah, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Tahap demi tahap, Allah bukan hanya berjumpa dan memberikan firman. Tahap demi tahap, Allah menampakkan diri. Berarti ketika Allah menampakkan diri, untuk dia bisa memahami dalam perjalanan itu hal-hal apa yang masih kurang. Tapi 13 tahun lamanya. Saya ulangi, 13 tahun lamanya. Abraham merasa sudah tenang. Dia merasa sudah mencapai destininya. Sekarang tinggal giliran Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Dia berpikir demikian. Dia merasa bahwa dia sudah sampai kepada takdirnya. Allah yang pusing melihat sikap hidup seperti itu. Kalau model seperti ini, apa yang kufirmankan, apa yang kurencanakan kepada Abraham di Kejadian 12 tidak akan tercapai dengan cara seperti ini, dengan sikap seperti ini. Itu sebabnya Allah memamerkan dirinya, menampakkan dirinya. Tujuannya adalah supaya Abraham melihat, Abraham menemukan, dan Abraham akhirnya mendapati hal apa yang masih kurang, hal apa yang menyebabkan dia memiliki margin of error. Ini saudara. Jadi El Shaddai itu bukan hanya sekedar kita melihat atraksinya Tuhan berbuat untuk hidup kita. Kita kembali lagi pada Kejadian 17 tadi. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku. Saya ingin supaya saudara menjadi lebih jelas dari apa yang saya pahami, apa yang saya dapatkan ini. Jadi Abraham sejak dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim sebenarnya sudah berjalan di hadapan Tuhan sebagaimana biasanya. Tadi saudara bisa lihat, tolong ditayangkan lagi, bisa ditayangkan lagi cuplikan terjemahan tadi, terjemahan bebasnya yang merupakan gabungan. Tapi Abraham tidak mengambil
selama berjalan bersama dengan Tuhan dari Ur Kasdim, dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi dia tidak mengambil seluruh dimensi ilahi daripada Allah menampakkan dirinya. Dia tidak mengambil itu. Itu sebabnya kali ini Allah menampakkan dirinya untuk menunjukkan kepada dia dimensi apa yang masih kurang dalam dirinya, sehingga dia tidak berkecukupan. Lalu kemudian Allah menunjukkan cara satu-satunya bagaimana apa yang perlu diambil langkah oleh Abraham. Itu sebabnya Abraham yang belum memahami itu, belum memahami apa yang disediakan Allah, dan belum memahami bagaimana caranya, jalannya. Allah tahu itu. Tapi karena Allah sudah berfirman kepada Abraham, dia akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Maka Allah bertanggung jawab. Dia mengangkat sumpahnya, Allah mengangkat sumpahnya demi dirinya sendiri, bahwa itu akan digenapinya. Tapi dia melihat seperti ini. Meskipun saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Allah, tetapi saya mau katakan saudara, kau perlu berjumpa dengan El Shaddai. Arti kata berjumpa dengan El Shaddai adalah engkau menemukan dimensi ilahi yang saudara butuhkan supaya saudara berhasil sampai destiny. Engkau menemukan jalan, dan jalan itu yang disebut adalah jalan satu-satunya. Bukankah Abraham sudah berjumpa dengan Allah beberapa kali? Bukankah Allah juga telah memberikan panggilan dan janjinya kepada Abraham? Bukankah Allah telah memiliki rencana besar kepada Abraham? Bukankah Allah telah mempertemukan Abraham dengan imam Allah yang maha tinggi, Melkisedek? Bukankah Allah telah melakukan semuanya itu? Tetapi Allah tetap melihat masih ada yang kurang. Itu sebabnya Allah memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai. Allah yang perkasa, payudara ibu. Allah payudara ibu. Mengapa disebut Allah payudara ibu? Mengapa disebut Allah payudara ibu? Supaya engkau hanya bisa melihat satu-satunya jalan. Amin. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Kau hanya menemukan satu-satunya jalan. Saudara bisa lihat itu yang Allah inginkan. Jadi ketika Allah menampakkan dirinya dalam rupanya, dia sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa dan payudara ibu, dia menampakkan, membuat Abraham untuk hanya menempuh satu-satunya apa yang disediakan oleh Allah. Di Kejadian 17 ayat 1 ini juga. Jadi sebenarnya Allah ingin supaya Abraham melalui perjumpaannya dengan Allah yang Maha Kuasa El Shaddai itu, Abraham bisa menggambarkan rupa Allah yang belum bisa tertampil dalam hidupnya Abraham selama ini. Oh, luar biasa saudara. Itu sebabnya itu harus tampil dalam kehidupannya Abraham. Saya ingin saudara kita membandingkan dengan Yesus. Saya ulangi, kita membandingkan dengan Yesus. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat. Tidak seorang pun yang pernah melihat, atau horao yang tadi, yang digunakan kata menampakkan
bahasa perjanjian lamanya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bagaimana dia menyatakan? Bukan bercerita. Kemudian kita lihat di sini, di Yohanes pasal yang ke-8, pasal yang ke-14. Bagaimana anak bisa menyatakan yang tidak pernah bisa dilihat? Bagaimana dia bisa menyatakan rupanya Allah? Mari kita lihat sama-sama. Di Yohanes 14. Yohanes 14. Dia bilang begini, ayat 8. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku. Saya ulangi, barang siapa telah melihat aku. Barang siapa telah horau aku. Ya, horau aku. Ia telah horau, katanya, melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Barang siapa telah memahami aku. Itu maksudnya Yesus. Engkau melihatnya, memahami siapa aku melalui apa yang ku perbuat. Berarti saya ingin ulangi sekali lagi. Apa yang ketika Tuhan menampakkan diri sebagai El Shaddai, maka engkau diberi anugerah oleh Allah Bapa. Engkau paham dan engkau bisa memanifestasikan, menyatakan kemahakuasaannya Allah itu melalui hidup saudara. Itu maksudnya. Saya ingin tanya pada saudara, kalau begitu di mana, saya ulangi, di mana kemahakuasaannya, keperkasaannya Abraham? Di mana dia menunjukkan bahwa dia sudah horau El Shaddai? Bagaimana? Dari mana itu? Mari kita lihat. Kejadian 22. Satu peristiwa. Dia bilang gini. Kejadian 22, dia mengorbankan Ishak. Sesudah itu, ayat 10. Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau, tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Roma pasal yang ke-8. Mari kita lihat sekarang Roma pasal yang ke-8. Supaya saudara dengan cepat bisa memahaminya. Sebelum saudara masuk kepada apa yang dimaksudkan dengan El Shaddai ini. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ia yang tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saudara bisa lihat, sejak perjumpaan dengan El Shaddai, sejak Abraham memahami El Shaddai, sejak dia menemukan jalannya, bagaimana dia bisa memanifestasikan keperkasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Hal itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah, tapi ternyata bisa dikerjakan juga oleh manusia.
Saudara bisa lihat, aku telah tahu Allah menonton Abraham di sini bahwa ia tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya. Allah geleng kepala, kagum melihat aktor yang satu ini, melihat keperkasaannya Abraham. Allah menantikan juga untuk bisa melihat keperkasaannya engkau, saudara. Engkau bukan hanya menonton keperkasaannya Allah, tetapi Allah kagum melihat ini. Hal seperti itu yang dilakukan di Gunung Moria itu hanya Allah yang sanggup melakukannya. Hanya Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa yang sanggup melakukan. Tetapi sekarang aku temukan betul apa gunanya. Di Kejadian 17 ayat 1, dia memahami tentang El Shaddai itu, sehingga sekarang dia tahu bagaimana dia bisa berbuat itu. Dia tahu jalannya, bagaimana dia bisa menjadi perkasa. Luar biasa. Oh, saya katakan luar biasa, tak terkirakan. Kalimat yang sama, kalimat yang mirip, tujuan yang sama. Dia bilang, sebab telah ku ketahui sekarang, karena aku menontonnya, kata Allah, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan, engkau tidak menyayangkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan memperagakan kemahakuasaannya kepada seluruh dunia. 2000 tahun yang lalu. Roma 8 ayat 32 mengatakan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya yang sendiri. Anaknya yang tunggal. Ia tidak menyayangkannya. Kalau bahasa perjanjian barunya dikatakan ia yang tidak segan-segan seperti Abraham menyerahkan anaknya. Oh, luar biasa. Kejadian 17 sampai Kejadian 22 itu waktu yang cukup dekat. Luar biasa. Luar biasa, saya katakan. Allah menawarkannya pada saudara. Perjumpaan dengan El Shaddai berarti dua hal. Engkau memahami dimensi apa yang masih tersedia bagi hidupmu yang membuat engkau bisa memanifestasikan. Saya katakan, engkau bisa memanifestasikan kemahakuasaannya Allah dalam dan melalui hidupmu. Yang kedua, perjumpaan dengan El Shaddai. Engkau hanya menemukan satu-satu. Engkau akan menemukan satu-satu. Engkau telah menemukan satu-satunya cara bagaimana mengambil dimensi itu untuk menjadi kehidupan saudara. Itu sama seperti bayi yang baru lahir. Selalu akan minum air susu dari ibunya. Mari saya ajak sebelum kita mengakhirinya. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Yang keempat, ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup, itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah.
Ayat yang kelima, dan biarlah kamu dipergunakan. Ada progresnya. Gara-gara jadi sama seperti bayi yang baru lahir. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus. Jadi batu, pembangunan rumah rohani, lebih besar lagi, kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Lalu kemudian ayat yang ke-9, apa jadinya saudara? Tetapi dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi sama seperti bayi yang baru lahir. Itu adalah sikap. Saya ulangi sekali lagi. Sikap yang permanen, gak boleh berubah. Bukan posisi rohani. Bukan pertumbuhan rohani. Itu bukan bicara soal kedewasaan. Tapi sikap yang permanen, yang selalu ada sampai kapanpun juga. Petrus meskipun dia sudah menjadi rasul, dia tetap menjadi sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni. Itu adalah engkau menemukan satu-satunya jalan. Ketika engkau berjumpa dengan El Shaddai, dalam El Shaddai, itu semua kecukupanmu, semua kebutuhanmu tersedia. Tapi bagaimana caranya engkau bisa mengambilnya? Engkau harus sama seperti bayi yang baru lahir. Ingat, bayi sekarang kalau lahir, ibunya tidak bisa menetekinya, maka diinfus. Dulu belum ada infus. Lihat, kondisi ini adalah kondisi yang harus permanen terjadi dalam hidup saudara. Suatu sikap bahwa engkau hanya menemukan apa yang berasal dari Allah. Apa yang berasal dari dirinya Allah, yang disediakan oleh ibuku, itu berbicara tentang rumah rohanimu, yang disediakan, yang disuplai, yang berasal dari Allah, itu yang kau konsumsi. Biarlah aku seperti orang yang tidak berdaya, orang yang tidak sok pinter, merasa lebih banyak tahu ayat firman Tuhan, merasa sudah punya pengalaman pelayanan banyak. Hei kalian yang punya pelayanan banyak, ingat di sorga gak pernah dihitung jumlah pelayananmu, apa yang sudah kau lakukan. Dan di sorga tidak pernah dihitung berapa jumlah orang yang sudah bertobat yang kau injilin. Amin. Apakah kau bisa menjadi sebuah bangsa? Itu ukurannya Tuhan. Oh, luar biasa. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Selalu ingin akan air susu yang murni. Air susu siapa? Dari puting payudaranya ibu. Atau dengan kata lain, Shaddai. Kau hanya menemukan satu-satunya cara. Dari Bapa rohanimu saja. Dan kau makan, mengkonsumsinya. Kau taati sepenuhnya. Aku hanya bisa hidup. Aku hanya bisa melakukan perjalanan rohani dari apa yang dikatakannya. Mungkin sulit dicerna, tapi itu yang kubutuhkan. Mungkin sulit dipahami, tapi itu yang kuperlukan. Ini 1 Petrus 2, supaya engkau menjadi sebuah bangsa. Jadi di Kejadian 12, Allah berkata dirinya, aku akan membuat engkau menjadi sebuah bangsa, Abraham. Yaitu 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Caranya hanya satu.
jadilah engkau Abraham, kau sama seperti bayi yang baru lahir, baru keluar dari ibunya. Apa yang diperlukan? Air susu dari sang ibu. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Engkau tidak berdaya. Engkau rentan bahaya. Tidak berdaya, rentan bahaya. Engkau rentan terhadap penyakit, bakteri, virus, apa saja. Haleluya, saudara. Engkau rentan. Itu sebabnya dokter bidan pada masa lalu dikatakan, segera ibu berikan dia air susu. Karena di dalam air susu itu ada daya imun untuk melindungi hidup saudara. Dari bakteri, dari virus, dari apa saja yang membahayakan hidup saudara. Amin. Kejadian 12 diungkapkan oleh Petrus. Kejadian 12 sampai kejadian 17. Di mana Allah berkata-kata kepada Abraham. Lalu dijelaskan oleh Petrus pakai bahasa yang saudara mengerti. Di 1 Petrus 2, mulai dari ayat 2, mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Dengan bahasa yang saudara bisa memahaminya. Berarti 1 Petrus pasal yang kedua ini, itu berbicara tentang perjumpaan atau pertemuan dengan El Shaddai. Clear buat saudara. Allah menginginkan itu termanifestasi dalam hidup saudara. Amin. Berarti sekarang tidak ada alasan lagi. Saudara harus stop, berhenti berdoa. Tuhan, kami ini manusia yang sangat terbatas ini. Tuhan terkejut mendengarkan kalimatmu seperti itu. Kalau Allah bisa memperagakan, saya ulangi sekali lagi. Kalau Allah bisa memperagakan kehebatannya, dan sekarang dia menonton saudara yang kelasnya jauh di bawah daripada hidup saudara. Kira-kira Allah menjadi penonton atau tidak? Tidak akan pernah. Justru Allah menjadi juri. Saudara tereliminasi atau tidak? Itu seperti tayangan tuh di TV. Apa tuh? Indonesian Idol. Atau mencari bakat. Itu dari kelas. Juri ini adalah orang-orang. Bukan hanya penonton. Dia menilai. Dan semua yang tampil ini bagi dia adalah orang masih di bawahnya dia. Buatlah Allah menjadi penonton kehidupan saudara. Dia rileks. Dia beristirahat. Dia menikmati hidup saudara. Dia percaya bahwa saudara adalah mitra kerjanya yang sepadan. Kejadian 17 di ayat bawahnya mulai dari ayat 2 dan seterusnya, Allah membuat ikat janji. Ikat janji itu ada berbicara soal kesetaraan, kesepadanan antara Allah dengan manusia yang disebut pada waktu itu adalah Abraham. Amin. Stop engkau berkata bahwa Allah terlalu tinggi. Meskipun kalimat menguraikan bahwa dia maha kudus, maha tinggi, maha kuasa. Tapi bukan berarti saudara menjadi tidak bisa masuk ke tempatnya dia yang maha. Di dunia ini ada kita dengar tempat yang disebut dengan VVIP, VIP, dan ada tempat yang disebut dengan tempat prioritas. Lalu kemudian ada tempat yang disebut dengan tempat reguler. Kalau saudara dalam memiliki undangan istimewa, saudara harus lihat tanda di situnya. Regulerkah? Prioritaskah? VIP kah? Atau VVIP kah?
Karena kalau engkau VVIP, engkau akan makan bersama-sama, satu meja, satu ruangan, tersendiri bersama dengan tuan rumah. VIP, engkau berada di ruangan di sebelah yang mudah ditemui oleh tuan rumah. Prioritas adalah engkau adalah orang-orang, mungkin engkau adalah penyumbang. Tetapi engkau bisa menyumbang itu oleh karena jasa daripada tuan rumah ini yang membuat engkau menjadi orang yang bisa sekarang membantu menyelenggarakan pesta itu. Orang reguler adalah orang yang ketemu di tengah jalan. Waktu tuan rumah ini olahraga pagi, dia ketemu di lapangan. Nanti kamu datangnya ke pesta saya. Itu reguler. Ada tahapannya. Saudara harus bisa mengerti. Allah menginginkan saudara bersama-sama dengan dia. Ada di ruangan yang disebut dengan VVIP. Very, very important person. Ini orang yang sangat penting. Aku membuat ikat janji bersama dengan dia. Sangat penting orang ini. Untuk bisa menggenapkan apa yang telah kukatakan. Jadi, perjumpaan dengan El Shaddai itu adalah perjumpaan yang sangat penting. Engkau telah memahami dimensi apa yang masih hilang dalam hidup saudara. Dimensi apa yang masih kurang dalam hidup saudara. Yang Allah telah sediakan. Allah telah sediakan itu di dalam rumahnya. Amin. Ingat, engkau gak bisa menyusu, mengambil ASI dari ibu tetangga sebelah. Tidak bisa. Itu selalu dari ibu darah dagingmu. Karena DNA ibumu itu yang paling cocok, yang ada di dalam ASI-nya. Itu akan cocok dengan DNA daripada dirimu yang baru lahir, yang baru memulai langkah kehidupan, yang tidak berdaya. Itu paling cocok. Sehingga ketika kecocokan itu ketemu, engkau bertambah kuat, engkau bertambah kuat, engkau bertambah imun. Segala hal yang jahat tidak bisa membuat saudara jatuh dalam dosa. Berarti saudara bisa. Saudara percaya sekarang? Sorry saudara, minggu depan saya akan sampaikan. Ada contoh lagi yang luar biasa sekali. Bagaimana Allah yang perkasa itu dipamerkan oleh Daud. Sesuatu yang hanya Allah bisa lakukan, itu ternyata ditunjukkan oleh Daud dan bangsa Israel. Sampai hari ini, sampai pada kekekalan, itu tetap ada. Luar biasanya Daud. Berarti dari beberapa contoh ini, sudah bisa lihat, saya berikan kesaksian semuanya adalah manusia biasa. Saya ulangi, manusia biasa. Tetapi mereka bisa memamerkan, menggambarkan kemahakuasaan Allah, kemahatinggiannya Allah melalui hidup mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Untuk kami bisa memahami Kau, berarti kami bisa melihat jelas dari firman yang baru saja kami dengar. Hamba berdoa saat ini juga. Biarlah semua yang mendengarkan firman tersebut bisa melihat apa yang Kau sediakan dan bagaimana caranya, cara satu-satunya untuk mereka bisa mengambil sehingga kemahakuasaan Kau, sifat dasar hidupmu itu bisa mereka nyatakan melalui hidup mereka. Hari ini juga hamba berdoa supaya sejak saat ini itu menjadi realita dalam hidup mereka. Engkau telah menunjukkan caranya bagaimana untuk mengambil kehidupan itu, bagaimana mengambil dimensi itu, dimensi yang selama ini tidak mereka miliki itu. Bapa, terima kasih. Kau menunjukkan jalan, Kau menunjukkan apa yang kami perlukan. Seperti firman-Mu yang lalu, Engkau adalah God sufficient, Allah yang memberikan kecukupan, Allah yang membuat aku kecukupan.
cukup untuk aku sampai kepada destiny. Bapa, terima kasih untuk anugerah ini. Terima kasih untuk firman ini. Buatlah mereka terus berpegang teguh, berpijak teguh kepada firman yang telah meneguhkan mereka, memberikan kepada mereka pemahaman pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.